Sebentar kita akan ambil waktu, kita mau berdoa untuk saudara semuanya. Dimanapun engkau berada, engkau yang ada di tempat ini, engkau yang mendengarkan, mengikuti ibadah lewat YouTube, bahkan lewat radio. Kita akan ambil waktu beberapa menit kita mau berdoa, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Ada beberapa kesaksian yang saya ingin bacakan untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara. Saya berharap ketika kesaksian ini dibacakan, buka hatimu, izinkan dan bahkan minta untuk Roh Kudus bicara ke dalam hatimu. Tuhan, aku juga punya persoalan, aku juga punya pergumulan. Kadang-kadang kita mengabaikan, ya sudahlah. Hidupku begini ya sudah. Kadang-kadang kita menyerah dengan semua keadaan yang ada. Ya sudah, hidupku cukup baik. Penyakitku ya berat ya tidak, ringan yang tidak ya lumayanlah. Pekerjaanku ya sudahlah. Nah, kadang-kadang keadaan yang terus-menerus terjadi itu membuat kita begini. Kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan bahwa Tuhan itu ingin supaya kita tuh mengalami semua hal yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saya ingin bacakan beberapa, mungkin tidak semuanya karena waktu, tapi beberapa kesaksian. Saya berharap ini akan menolong saudara, dan ketika saudara mendengarkan kesaksian ini, iman dan pengharapan saudara itu akan bangkit. Jangan biarkan Tuhan, lalu saudara tidak harapkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Dari Kendari, saudaraku. Shalom Pastor. Saya dan suami sangat diberkati dengan streaming ibadah. Hubungan kami beberapa tahun ini memang sedang tidak baik. Bahkan suami saya dari sejak 6 bulan lalu berencana mengakhiri pernikahan ini. Rencana untuk bercerai. Karena sudah 13 tahun kami menikah, dan belum ada keturunan. Dalam kondisi yang seperti ini, ada teman saya yang mengajak untuk mendengarkan streaming ibadah, karena ada waktu doa khusus bagi yang sedang dalam pergumulan dan sakit. Saya ajak suami untuk ikut mendengarkan. Awal-awalnya suami menolak, bahkan tidak mau. Namun beberapa minggu kemarin, hati suami dijamah Tuhan sehingga ikut mau mendengarkan bersama. Saya ingat pastor menyebut untuk menghadapi pergumulan dan masalah yang sudah menaun. Saudara mungkin ingat akan poin itu, masalah yang sudah menaun, masalah yang sudah dianggap biasa. Suami memegang tangan saya dan kami sepakat untuk berdoa untuk masalah kami, ingin punya keturunan. Puji Tuhan, kami mendapatkan mujizat Tuhan. 2 hari setelah itu, setelah bersama-sama bergandengan tangan sembari mendengarkan ibadah dan berdoa, saya merasakan perut mual, sakit dan muntah-muntah. Setelah cek ke dokter, saya dinyatakan positif, bukan positif COVID, saudaraku. Ini bukan positif COVID karena tesnya bukan tes antigen. Positif hamil, puji Tuhan. Suami saya sangat bahagia mendengar kabar itu. Penantian selama 13 tahun dijawab Tuhan dengan caranya yang ajaib. Terima kasih pastor dan semua tim pelayanan yang melayani. Mungkin 1-2 lagi satu lagi ya saudaraku sebelum kita berdoa. Shalom Pastor, segala puji syukur kepada Tuhan kami panjatkan. Terima kasih untuk pelayanan doa di setiap streaming ibadah. Beberapa minggu lalu dalam doa, Pastor Indah menyebut yang pekerjaannya sudah mulai mengalami kesulitan. Belajar percaya. Saudara masih ingat poin supaya kamu dapat belajar percaya. Penyakit ini tidak akan membawa kematian dan supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan pasti tolong dan berikan order-order yang ajaib.
Saya yakin dengan doa tersebut dan mengalami pertolongan Tuhan di minggu-minggu ini. Bisnis kami, spray, daster, ya mulai membaik dan mendapatkan order yang terus-menerus setiap harinya dengan jumlah yang semakin hari semakin naik. Demikian juga dengan online, dengan penjualan online. Terima kasih untuk pelayanan doanya, sehingga bisnis kami lebih maju dan mendapatkan order yang berlimpah. Saudaraku, Tuhan tetaplah Tuhan yang tidak pernah bisa meninggalkan jati dirinya sendiri. Dia tidak berubah. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu setiap kali Yesus ketemu dengan orang yang punya masalah dan orang itu datang kepada Tuhan, kita praktis tidak pernah melihat atau mendengar lalu Yesus itu menolak. Yang terjadi adalah Alkitab mencatat, lalu semua orang yang datang kepada dia itu disembuhkan. Semua orang yang datang dalam keadaan kelaparan, semuanya dikenyangkan. Dan bahkan Alkitab mengatakan menjadi berlebih. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berubah. Oke, ilmu kedokteran makin canggih, ada waktunya kita mengikuti nasihat dokter. Ya, di sini ada dokter, ada Bu Hawa, saudara perlu nasihat, silahkan. Ada waktunya, oke kita bisa belajar bagaimana melakukan kegiatan bisnis yang bagus. Ada Pak Kristono, ya konsultan bisnis, saudara bisa lakukan itu semuanya. Tapi acap kali upaya manusia itu terbatas dan memadai, dan ada bagian yang sering kali tersisa dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Ada bagian dari kehidupan kita yang acap kali tersisa, entah bagaimana dokter tidak bisa menjangkau, entah bagaimana konsultan bisnis tidak bisa menjangkau, entah bagaimana nasihat tidak bisa menjangkau, entah bagaimana semua upaya manusia itu tidak bisa menjangkau semua persoalan kita. Saudara tahu, ketika itu terjadi, ada satu tangan yang tidak pernah kurang pendek, tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau bagian-bagian tersulit dalam kehidupan saudara dan saya. Tangan siapa? Tangan Tuhan Yesus. Mari ambil waktu, hadapkan hidupmu pada Dia. Hadapkan hidupmu pada Dia. Semua berdoa, berdoa, berdoa. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang mengikuti ibadah lewat YouTube atau media sosial yang lainnya, bahkan saudara yang mengikuti lewat radio, berdoa dan izinkan Roh Kudus tunjukkan bagian demi bagian dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan setiap saudara. Tunjukkan bagian-bagian yang paling tersembunyi, yang bahkan engkau tidak ingin membicarakannya, engkau tidak yang lain. Dan setiap kali engkau memikirkannya, engkau mencoba melupakannya. Entah itu masalah keluarga, entah itu hubungan suami istri, entah itu hubungan orang tua anak, pekerjaan, bisnis, keuangan, masalah kesehatan, atau masalah apapun dalam kehidupanmu yang sementara ini tersembunyi, selama ini tersembunyi, izinkan Roh Kudus pada pagi hari ini berbicara dalam kehidupan saudara. Karena kepada setiap orang Roh Kudus akan tunjukkan, kamu perhatikan akan penyakit ini, perhatikan akan masalah ini, perhatikan akan pergumulan ini. Roh Kudus akan memimpin saudara berdoa. Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa kepada Tuhan, dan Dia akan tunjukkan setiap orang dengan persoalannya masing-masing, setiap orang dengan pergumulannya masing-masing, setiap orang dengan doanya masing-masing. Roh Kudus saat ini juga menunjukkan kepada saudara, semua saudara tanpa terkecuali, Roh Kudus saat ini juga menunjukkan apa yang engkau harus hadapkan kepada Tuhan pada pagi hari ini.
Pagi hari ini kami datang bertahta kasih karunia. Kami datang bertahta kemurahan-Mu ya Tuhan. Supaya kami menemukan rahmat dan kasih karunia pada waktunya. Kami mendapatkan pertolongan pada waktunya, kami mendapatkan jalan keluar pada waktunya. Kami mendapatkan campur tangan Tuhan pada waktunya. Anak-anakku jangan ragu. Anak-anakku jangan ragu, demikian kata Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat sungai di padang gurun. Akulah Tuhan yang mengeluarkan air, yang menyegarkan itu dari bukit batu yang kering. Masakan aku sudah pernah melakukannya, dan masakan aku tidak akan melakukannya lagi. Masakan apakah ada yang terlalu sulit bagi aku? Demikian firman Tuhan untuk setiap saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang terlalu rumit dan tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Dia. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Semuanya mendapatkan pertolongan dan campur tangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.